Horas Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah, kita bertemu lagi dalam membahas kejahatan HAM berat yang dilakukan oleh trio polisi, yaitu Tito Karnavian, Krisnamurti. Tito Karnavian sebagai Polda Metro Jaya 2016, Krisnamurti sebagai Direktur Reskrim Polda Metro Jaya 2016, Muhammad Nur Lazar sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Polri. Ketiga trio ini trio polisi ini sengaja memanipulasi barang bukti digital di kasus Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016. Yang kita bahas hari ini terkait video CCTV 3 pukul 15.55 sampai 17.18 yang direkayasa oleh Muhammad Nur Lazar menggunakan freeware, software gratisan bernama eWriteSoft. eWriteSoft gitu tulisannya ya, untuk memanipulasi, mereduksi dimensi frame, ukuran frame, laju frame, dan kodeknya. Oke, lanjut. Tidak lelah-lelah, kita tetap memantau kasus Jessica Kumala Wongso yang sekarang tahapan sidang pengajuan PK. Dan hari Senin nanti, tepatnya tanggal 11 November, masih ada saksi ahli yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bagi Anda yang punya kesempatan, yang punya waktu, bisa didukung, siapa tahu ada live streaming ya. Tapi mungkin atau yang dekat di Jakarta datang ya, secara fisik rekam datang gitu. untuk merekam, untuk gitu. membantu keadilan di negara kita. Ya seperti yang Bapak Rismon sebutkan tadi, kejahatan HAM berat. Coba Anda rinci, seperti apa pelanggaran yang dilakukan oleh Jenderal tadi? Ya, kejahatan HAM berat, dia menggunakan wewenangnya sebagai jenderal, ya, Kapolda Metro Jaya, Tito Karnavian, dan Kombes saat itu Krisnamurti, ya, bagaimana mereka memanfaatkan kewenangannya, kekuasaannya, ya, untuk memanipulasi barang bukti digital itu ya, berupa video CCTV, dan dihantarkan langsung itu oleh Krisnamurti saat itu sebagai Direktur Reskrimum ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Bayangkan ya, produk resminya Polda Metro Jaya berupa video CCTV yang direkayasa oleh Muhammad Nur Lazar dan Christopher Harimandrianto. Pakai apa? Software gratis. Tercatat di metadatanya yaitu eWriteSoft dan di FreeMake. Itulah produk rekayasa mereka. Ya, bayangkan dengan kewenangannya, mereka menganggap kita itu pengecut, tidak berani membongkar. Mereka salah. Ya. Kita harus bongkar ini demi apa? Demi anak cucu kalian, anak cucu semua orang Indonesia, agar tidak ada lagi terjadi rekayasa barbar, brutal, biadab dilakukan oleh trio polisi ini ya. Manusia-manusia laknat, bajingan ya. Sampah masyarakat yang seharusnya Presiden Prabowo Subianto ini harus menginvestigasi ini secara serius. Ya, jangan sampai ini terjadi lagi Pak kepada rakyat jelata seperti kami-kami ini. Ya, dilakukan oleh orang yang berwenang, seharusnya menjaga bukti digital itu agar tidak disentuh sama sekali. Malah pakai software gratisan untuk mengotak-atik. Ya, harusnya 2 juta pixel per frame menjadi cuma setengah jutaan pixel per frame. Laju frame-nya harus 25 menjadi 10. Ya, mana ada penyidikan di dunia ini pakai 10 frame per detik. Ya, terus kodeknya dari APC H264 menjadi MP4 visual. Ini kan untuk mengaburkan semua, Pak. Ya, untuk menggiring hakim dan menipu publik. Inilah kejahatan yang sesungguhnya di Indonesia. Mereka lah pengkhianat di Indonesia ini, harus dipecat dan dipidanakan. Ya, kalau bisa dimasukkan juga ke sel tikus mereka itu, supaya merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat seperti Jessica Kumala Wongso. Pertanyaannya selalu, sudah berapa ribu kali mereka merekayasa kasus semacam ini, barang bukti digital semacam ini. Ini yang perlu diinvestigasi oleh Mr. Presiden Prabowo Subianto. Oke, lanjut. Terkait kejahatan HAM tadi, saya kaitkan lagi dengan pernyataan Jessica Kumala Wongso pada persidangan waktu itu, pembelaan dia ya. Itu mengatakan Jessica
4 bulan ada di sel tikus, yang juga dikuatkan oleh pengacaranya Otto Hasibuan, karena itu pelanggaran HAM yang luar biasa. Dan ternyata setelah meledaknya Netflix pada September 2023 tahun lalu, podcast di Ray-Ban Entertainment menghadirkan kepala lapas, lupa saya namanya bapak itu ya. Bapak itu memberikan kesaksian, kepala lapas yang membawahi di mana Jessica ditahan, mengiyakan dan mengaminilah sepertinya begitu. Jessica benar ada di sel tikus itu. Pablo Benua ya, pemilik acara itu, dengan kuat mengatakan Jessica ada di sana karena kepala lapasnya saja sudah mengiyakan ada Jessica. Nah, ketika itu kan Krisnamurti masih mengelak, tidak ada, Jessica tidak pernah di sel tikus. Bahkan di dalam persidangan terakhir penuntutan Melanie Wuwung ya, di sidang terakhir itu mengatakan Jessica adalah seorang monster, pembunuh berdarah dingin. Terus juga pengacaranya membalikkan fakta dan menayangkan Jessica duduk di sebuah sofa. Jadi Jessica katanya tidak benar di sel tikus. Jessica itu ada duduknya, dia itu di sebuah ruangan yang bersofa mewah gitulah ceritanya dulu di penuntutan terakhir gitu ya. Nah, itulah fakta yang saya baca dari ada lagi nih sebuah tulisan di TV One News yang mengatakan seorang pengacara bernama Alvin Lim dalam podcastnya di diskursus.net yang hari ini masih take down ya, mengatakan kalau Pak Alvin ini menyaksikan sendiri Pak Krisnamurti hari terakhir menyerahkan berkas P21-nya ke Kejati. Jadi dianya sendiri gitu loh. Makanya saya bilang ya, trio polisi inilah sebenarnya monster sesungguhnya yang perlu kita berangus ya. Rakyat terus bersuara bahwa ketiga polisi inilah monster-monster di Indonesia yang memangsa darah rakyat. Sudah dibayar oleh rakyat, digaji oleh rakyat, isi perutnya semua keringat rakyat, tetapi bisa menginjak-injak hukum ya. Apalagi Krisnamurti itu ya, sekarang masih menjabat itu, makan uang rakyat itu, Irjen Pol, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polisi. Dialah monster sesungguhnya ya. Bayangkan datang dia ke Kejaksaan Tinggi menghantarkan bukti rekayasa itu ya, supaya P21. Belum lagi 10 Agustus 2016 saat Christopher Harimanrianto menyajikan penipuannya, menyajikan rekayasanya, hadir manusia monster ini ya, si Krisnamurti ini. Bayangkan Pak Prabowo ya, seorang polisi harusnya menjaga barang bukti supaya hadirnya ke pengadilan yang berkeadilan, malah dimanipulasi kan. Bayangkan ini kan monster sesungguhnya gitu. Jadi udah keterlaluan ini Pak ya, berangus orang ini, masukkan ke sel tikus gitu, seperti yang dirasakan oleh Jessica ya. Saya berani datang ke Pak Prabowo untuk menerangkan ini semua, kita uji, bahkan kita seminarkan pun boleh ini, agar terungkap ke publik betapa brutal biadabnya manipulasi barang bukti digital oleh ketiga polisi monster ini gitu, supaya jangan terulang lagi. Ini harus kita suarakan terus ini untuk kita semua ya, begitu. Ternyata pernyataan Pak Alvin Lim ini sejalan dengan ada berita pada pada Kamis 26 Mei 2016 lalu dari sindonews.com. Sama mengatakan bahwa Krisnamurti datangi sendiri ke Jati DKI. Jadi Pak Alvin ini match ya informasinya antara berita di 2016 dengan kesaksian beliau menyaksikan sendiri gitu, kalau Pak Krisnamurti ini mengantarkan langsung gitu ya Pak ya. Jadi keterlibatannya dalam juga ya Krisnamurti ini. Oh, sangat dalam, dialah otaknya ya. Sekarang pertanyaannya, motifnya apa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto mau mengotak-atik itu? Kan motifnya apa, benefitnya apa untuk mereka? Kalau tidak diperintah itu kan mengotak-atik itu ya, menambah pekerjaan ya. Menggunakan e-right shop itu kan menambah pekerjaan, memanipulasi itu kan menambah pekerjaan, dan menghafal. Orang kalau menipu pasti menghafal, bukan let it flow apa adanya. Bayangkanlah ya, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ketika menyajikan penipuannya, tentu dia sangat hati-hati
Dalam kehati-hatiannya pun dalam menipu itu terlihat di situ. Dia pakai FreeMake, software untuk transcoding katanya, yang diakui dia sebagai algoritma super resolution. Padahal itu untuk menurunkan resolusi itu sendiri pakai FreeMake. Dan di metadatanya khususnya ini yang kita bahas, video CCTV 3 ya, pukul 15.55 sampai 17.18 ya, di situ tertera di metadatanya itu di BAP Muhammad Nur Al-Azhar pakai e-right shop. Di situ Jessica dituduh memalingkan wajahnya, menengok ke meja 54. Itu kan tinggal sedikit aja edit mukanya langsung diterangkan sama dia ke arah meja 54. Itulah manipulasi barang bukti digital yang sangat berbahaya ya. Padahal informasi di video CCTV 3 yang otentik harusnya ya, sesuai dengan spesifikasi Telview FD161S yang digunakan di Cafe Olivier, itu kan tajam, otentik ya, tajam, 2 jutaan pixel per frame ya, 25 frame per detik kan, laju frame-nya ya 25 frame per detik, kodeknya juga bagus AVC. Itu kan harusnya bisa menangkap semua pergerakan ya di depan koktail bar itu. Ada di situ lewat di situ Agus Triyono menghantarkan kopi, bisa dilihat volume kopi sesungguhnya awalnya, warna kopi sesungguhnya. Setelah itu ketika Devi Siagian mengantarkan kopi setelah diminum Mirna, di situ sisa volume kopi bisa juga dianalisa dengan edge detection algoritma biasa. Warna kopi juga bisa dilihat. Terus pembungkusan atau wrapping barang bukti itu harusnya bisa dilihat di situ, di ujung koktail bar itu. Apakah 2 botol 1 gelas atau 2 gelas 1 botol, itu terlihat di situ. Ini malah direkayasa, dimanipulasi oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar. Ini kan sangat berbahaya ini terhadap pengadilan kita di Indonesia. Makanya ya mohon kepada sidang yang mulia ya, Hakim Agung, bukalah diri supaya terbuka ini berdasarkan sains dan teknologi gitu loh. Alasan PK kita kemarin sains dan teknologi, telah kita buktikan secara sains dan teknologi dari metadatanya, itu informasi kunci ya, bahwa Muhammad Nur Al-Azhar secara barbar, brutal, biadab menggunakan e-right shop itu sebagai software gratisan untuk memanipulasi itu. Ini harus dituntut ya, mereka 3 ini terutama ya, ketiga trio polisi bajingan laknat ini harus dipenjara seumur hidup ini dan merasakan sel tikus. Itu keinginan rakyat. Mereka harus merasakan sel tikus itu. Ya walaupun Tito Karnavian sekarang sedang menjabat Mendagri, tapi ya tinggal begini aja kan Mr. Prabowo Subianto untuk memecat dia. Apalah kan menteri kan tinggal jabatan politik, tinggal diangkat 1 menit berikutnya pun bisa dipecat kan gitu. Ya makanya kami mohon dengarkanlah Pak Prabowo, suara rakyat. Rakyat ini bisa menjadi korban semacam ini. Ya, gampang sekali bagi orang yang berwenang, ya, udah punya kewenangan hukum, polisi, ya, apalagi jenderal, belum lagi penguasaan barang bukti digital mereka yang punya, ya suka-suka mereka, siapapun yang tidak bersalah ya dengan cara seperti ini bisa dimanipulasi menjadi bersalah. Sangat gampang bagi mereka itu. Oke, begitu. Kembali kepada kejahatan HAM yang dituduhkan Bapak tadi terhadap Krishnamurti ya. Sebenarnya kasus Jessica ini ditolak berkali-kali. Ditolak 4 kali oleh Kejaksaan Tinggi. Itu katanya berkasnya belum lengkap, jadi selalu statusnya P19. Akhirnya P21 ketika Krishnamurti terakhir mendaftarkannya. Lalu ada judul berita dan menanyakan kepada Kejati, apakah kalian ada tekanan, kenapa sekarang lolos setelah berkali-kali 4 kali ditolak loh, seperti itu ya. Tapi dijawab memang saat itu, oh tidak ada tekanan katanya, tapi kita berpikir liar sendiri lah ya. Ya itulah kedatangan Krishnamurti ya, membawa hasil rekayasa editan dari Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Itu mungkin ya yang meyakinkan pihak Kejaksaan Tinggi, oh udah ada buktinya. Ya buktinya juga pada saat wawancara Rosi kan Hakim Binsar Gultum kan mengatakan ketika setelah diberlakukan Undang-Undang ITE, CCTV menjadi
sarana empuk bagi kami untuk memutuskan perkara ini. Ketika di Zoom ada pergerakan tangan, ya kan, memasukkan sesuatu, itu kan terlihat sekali bahwa hakim pun tergiring oleh narasi rekayasanya Muhammad Noel Azhar, bahwa mereka memutuskan ya berdasarkan video CCTV yang direkayasa itu. Siapa itu? Yaitu Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noel Azhar, dan Christopher Harimanrianto, ya. Jadi bayangkan, ya bisa jadi para jaksa di Kejaksaan Tinggi itu tidak tahu manipulasi itu. Mungkin dia berpikir, masa sih laboratorium komputer forensik Mabes Polri merekayasa, ya kan? Masa sih Polda Metro Jaya produknya rekayasa pimpinan Tito Karnavian, ya? Tetapi kan itu mungkin asumsi mereka kan gitu. Kalau kita bicara fakta, ya, faktanya ada di metadata, menggunakan e-red shop untuk mengotak-atik resolusi itu dan laju frame, kan itu, ya. Jadi yang mulia, ya, dengarkanlah ini argumen sains. Kalau Anda masih ragu ketika memutuskan dalam sidang, tinggal panggil beberapa ahli independen, baca metadatanya, tunjukkan ini e-red shop ini untuk apa, boleh nggak di ahli digital forensik menggunakan ini, kan gitu. Kalau orang yang paham, ya tidak boleh, itu pantang itu mengubah-ubah itu, ya. Gitu, ya, Mister para hakim agung, ya, janganlah mempermalukan diri, ya, karena tidak tahu. Kami tidak mengerti ini metadatanya. Ya, tanya sama yang mengerti. Jangan memutuskan atas ketidaktahuan Anda, atas kegaptekan Anda, atas kenihilan atau keabsenan pengetahuan Anda. Ini zamannya teknologi sekarang, gitu loh. Saya kembali lagi Pak dengan berapa dalam Krishnamurti keterlibatannya ya. Ini pada sebuah acara, ini dari akun YouTube Bapak juga di beberapa bulan lalu, yang menyoroti Krishnamurti dihadirkan sebagai tamu seminar untuk pembekalan para hakim, dan dia menyinggung Jessica Wongso ketika itu, kasus Jessica Wongso, dan mengatakan dia ditolak melulu, tapi akhirnya dia melakukan lobby. Seperti itu. Ya itulah, ya, keterlibatan langsung sampai dia melobi. Melobi siapa itu? Jaksa atau hakim? Melobi hakim kan? Ini loh yang mulia. Ya, ada di apanya itu. Kami hanya ini sains, waktu masuknya cyanida itu cocok, konsisten dengan CCTV itu kan, padahal kita sudah buktikan, ya. Toksikolog Nur Samran Subandi dari laboratorium toksikologi Bareskrim Mabes Polri juga hitung manual mundur saja pun salah. Ya, bayangkan Nur Samran Subandi, dokter, itu mundur waktu aja salah. Harusnya 16.20, dia bilang 16.39, selisih 19 menit. Itu kan sangat berbahaya sekali, ya, manusia semacam itu. Kalau 16.20 sesuai dengan hitungan dia, model matematika dia saja, itu Jessica sedang ada di kasir. Ya, bayangkan salah mundur untuk persoalan anak SD, ya, salah hitung. Sudah gitu penguraian cyanida pun model matematika kuadratik, parabola terbuka. Itu kan kebodohan yang sudah sangat absolut, ya. Mana mungkin dia naik lagi sepanjang waktu. Waktunya diekstrapolasi, naik lagi dia cyanida di dalam gelas kopi. Kan harusnya menurun terus. Ini malah dia pakai parabola terbuka, ya. Ketika waktunya diekstrapolasi malah konsentrat cyanidanya naik. Ya. Saya tidak paham cyanida, tapi saya paham model matematika. Itu, ya, itulah luar biasanya, ya. Mungkin karena sudah inkonsistensi waktu cyanida antara Nur Samran Subandi pun sudah jauh berbeda, ya. Yang sama karena kesalahan hitung, belum lagi rekayasa. Jadi terpaksalah si Krishnamurti ini melobi hakim di belakang, ya. Jadi apa gunanya kita persidangan kalau hakim bisa dilobi di belakang? Itulah si kotornya si Krishnamurti ini. Oke, lanjut, ada lagi? Oke, saya pikir tapi ada yang terakhir. Tadi dikatakan dia menghadiri sebuah sidang, ya Pak, ya? Iya, sidang ketika 10 Agustus Christopher Harimanrianto, ya, ahli digital forensik AFDI juga, Asosiasi Forensik Digital, ya, menyajikan penipuannya terkait dengan warna kopi yang ternyata itu juga sudah direkayasa dari video CCTV 9 dan menggunakan image color summarizer juga yang gratisan juga. Pakai Photoshop, setelah itu pakai image color summarizer yang gratisan juga.
ya setelah dimanipulasi, di downscaling di satu segmen dibiarkan, ya jelas warna kopi berbeda. Belum lagi sedotan, posisi sedotan, ya di video CCTV 7 memang di downscaling oleh si Christopher, diturunkan supaya pergerakan tangan Mirna Zalin tidak terlihat. Itulah ya, kejahatan demi kejahatan akan ditutup dengan kejahatan lain. Oke, lanjut. Ini ada berita terkait menguatkan pernyataan Anda dari liputan6.com ya. Krisnamurti ungkap alasan hadir di sidang Jessica pada tanggal 10 Agustus 2016 ketika Christopher Harimanrianto dihadirkan sebagai ahli digital IT ya. Ahli IT. Saat itu dia memberi pernyataan kepada wartawan ketika ditanya. Saat itu kan posisinya dia sudah menjadi Wakapolda Lampung ya. Langsung naik jabatan dia, padahal kasus Jessica aja belum selesai. Mau nonton saja, mau tahu saja, biar JPU yang jalan. Wawancaranya nanti saja di luar, kalau sudah selesai sidang. Itulah pernyataan Krisnamurti ketika ditanya wartawan pada lokasi Itulah persidangan. jawabannya jenderal penipu, ya, jenderal sampah itu ya. Harusnya ini harus diberangus orang ini, jangan lagi menjabat publik ya, apalagi makan gaji rakyat, harus dipidana, disel tikus orang ini. Ya, jaksa bisa jadi dipaksa juga sama dia kan, menggunakan bukti rekayasa itu, padahal sebenarnya logika awam saja. Ardhito Muardi sempat di persidangan mengatakan itu bagi saya buram, kan konyol dia, ya, udah buram gitu pun dipaksakan. Harusnya kan jaksa independen. Nah sekarang sudah terjadi itu, ya, bukti rekayasa itu yang disuplai oleh Krisnamurti itu sudah dipakai di persidangan 2016 dan di PK kemarin 4 November 2024 kemarin hari Senin sudah saya ungkapkan penggunaan e-right shop itu, freeware itu. Harusnya kan jaksa harusnya minta maaf ya, bukan mencari lagi alasan-alasan konyol untuk membenarkan penggunaan bukti rekayasa yang disajikan oleh para jaksa Ardhito Muardi, Sandri Andika dan lainnya itu di persidangan ya, yang dipakai untuk mengkonfirmasi jawaban saksi fakta, digunakan oleh psikolog, kriminolog, ahli hukum pidana Edi Hiares yang mengatakan CCTV nggak mungkin direkayasa kan. Harusnya kan mereka ya perbaiki, minta maaf, mengaku salah gitu loh. Itu saja opsi kalian jaksa gitu loh. Karena ini sudah masuk ke publik. Ya, bagaimana pembenaran kalian terhadap e-right shop itu, ya, yang sangat pantang dilarang digital forensik? Tinggal kalian minta maaf saja kepada rakyat, ya. Itu kebesaran hati kalian, Sandi Handika, Ardhito Muardi, dan Jaksa Agung, ya, meminta maaf kepada rakyat penggunaan bukti rekayasa yang disuplai oleh Krisnamurti lewat tangan kotornya Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto. Itu aja, ya, itu aja rakyat hanya meminta itu. Ya tentu siap dihukum ya kan. Nggak mungkin jaksa yang sudah menyajikan bukti rekayasa enak-enak aja tanpa hukuman. Ya memangnya ini negara nenek moyang kalian. Oke lanjut gitu aja. Oke, saya simpulkan dulu ya. Tadi kan judulnya kejahatan HAM ya. Jadi dikaitkan dengan perannya Krisnamurti. Saya simpulkan dengan pikiran awam saya. Satu, dia memasukkan terakhir bukti berkas P21 untuk menjadikan Jessica tersangka itu ya, setelah 4 kali gagal gitu lah, dia langsung mengantarkan langsung, jadi membuat konotasi pertanyaan mungkin ada pressure atau apa gitulah, membuat seperti itu. Terus yang kedua, dia memasukkan Jessica Wongso ke sel tikus. Padahal kata Pak Alvin Lim, biasanya kalau sel tikus itu untuk orang-orang tahanan yang bandel, menggunakan narkoba, melanggar aturan selama dalam tahanan. Padahal Jessica tidak melakukan itu. Dia ditahan 4 bulan ya. Itu yang kedua. Terus yang saya simak, yang ketiga adalah dia hadir di persidangan. Padahal dia sudah menjadi Wakapolda di Lampung sana, sudah jauh ya. Tapi dia datang jauh-jauh untuk, ya kita kan seperti berpikiran memberi dukungan kepada jangan sampai gagal nih. Pada hari Christopher Harimanrianto dihadirkan 10 Agustus 2016. Iya begitu. Terus juga setelah berapa tahun kemudian meledaknya Netflix tahun 2024, dia dihadirkan sebagai pemberi ceramah pada sejumlah hakim dan menyenggol Jessica dan mengatakan dia melakukan lobby gitu agar Jessica dihukum gitu ya. Jadi dari sini
sudah ada sederetan keterlibatannya ya. Dan juga saya sebagai penonton umum saat itu di televisi, Krishnamurti ini kan ada programnya namanya Turn Back Crime. Turn Back Crime saat itu lagi tenar itu, ada pengeboman Sarina lah apa segala macam. Itu kan dengan kaos birunya itu kan sering di TV. Dan juga pada Jessica ini, kalau menurut saya, awam saya ya, mereka sudah melakukan post truth. Karena saat itu bilang cyanidanya Jessica ini bisa membunuh satu pantai, bisa membunuh ratusan gajah atau apa, dia bilang gitu. Padahal kan nanti dalam persidangan cyanida yang dibilang bisa membunuh satu kecamatan, bisa membunuh gajah, bisa membunuh orang satu pantai, itu jadinya hoax kan. Itulah hebatnya si Krishnamurti ini ya. Dia menutupi rekayasanya dengan penipuan dan penipuan dan penipuan. Saya sarankan kepada Krishnamurti ya, daripada Anda merasa sakit sekarang ya, pikiran karena rekayasamu itu sudah kita bongkar habis-habisan di publik, satu-satunya jalan bagi kau adalah meminta maaf ya, mengaku salah ya, meminta maaf kau dan mengaku salah ya. Bukti ilmiah sudah sangat terbuka di publik dan kau cuma bisa berdiri di pojokan sana. Kita sudah bongkar satu persatu rekayasa barbar brutal biadab kalian di Polda Metro Jaya 2016 ya. Saatnya karma berjalan untuk kau ya. Di sel tikus kau paksa Jessica untuk mengakui pergerakan-pergerakan Jessica yang ada di video CCTV rekayasa. Kau datang ya, sesuai pengakuan Jessica di persidangan 28 September 2016. Betapa hinanya dirimu ya, betapa jahatnya dirimu kepada seorang anak manusia demi karirmu itu ya. Karma akan berlaku ke keluargamu ya. Makanya saya bilang ya, saatnya bagi kau ya untuk meminta maaf, mengaku salah ya. Minta maaf kau, mengaku salah ya. Selesaikan ini ya. Kau siap untuk dihukum, biar selesai ini. Dan sebutkan, jangan pernah ditiru perbuatan kami kepada junior-juniormu itu di kepolisian. Karena rakyat sudah cerdas. Rakyat Indonesia, rakyat pemberani ya, keturunan pahlawan. Oke, sekian dulu dari kami, Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas Balige Academy, kita berjumpa lagi ya. Tanpa ada dialog, kita akan menjelaskan penjelasan teknis dulu. Oke, betapa barbar brutal biadabnya Muhammad Noel Azhar ini sebagai kepala subdit komputer forensik Bares Krim Polri ya. Sekarang pangkatnya sudah Kombes Pol. Dia memakai freeware bernama FreeMake dan eRightShop untuk memanipulasi barang bukti digital di persidangan Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016. Ya, memanipulasi dimensi frame, laju frame, kodek, dan lainnya, bahkan membuang 50 frame ya dari video CCTV 7 pukul 15.57 sampai 17.17. Manusia semacam ini sebaiknya dilenyapkan dari muka bumi ini ya, karena kalau tidak maka ia akan terus mengulanginya ya, tanpa hati, memanipulasi ya, disuruh jenderal mau saja tanpa ada perhitungan bagaimana nuraninya jika itu terjadi di keluarganya. Inilah barbar brutal biadab. Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti menyuarakannya, bahwa ini adalah kasus digital tapering paling barbar, brutal, dan biadab selama dunia dijadikan ya, sejak Adam dan Hawa saya kira ini. Oke, mari kita lihat ya sanggahan jaksa yang kelihatannya memang apa ya, itu alasan dari Muhammad Noel Azhar aja ini ya, dengan Christopher Harimandrianto. Jawabannya itu asal-asalan ya, seperti kayak orang bego aja ya. Oke, pada sanggahannya itu ya, di memori PK Jessica Wongso itu untuk kanal 07, 1557, 1717 ya, itu di BAP Christopher Harimandrianto 15 Maret 2016 halaman 14 mencatat CCTV 7 memiliki resolusi 1920 1080 pixel full high definition dengan laju frame 25 fps. Sementara BAP
di BAP ahli Muhammad Nur Al-Azhar 28 Januari 2016 halaman 20 mencatat CCTV 7 ya dalam rentang 1557 1717 itu resolusinya mendadak menjadi standard definition 96576 atau setengah juta pixel per frame dengan laju frame-nya tidak tertera, artinya variabel, suka-suka dia diubah-ubah ya. Terus di sini dibuat penurunan jumlah pixel per frame dari 2 jutaan menjadi hanya sekitar 550 ribuan pixel. Jawabannya jaksa, ini pasti jawabannya Muhammad Nur Al-Azhar ini ya. Nggak mungkin jaksa paham ini ya. Ahli Christopher Harimandrianto menggunakan perangkat video forensik yang memberikan pilihan untuk melakukan enhancement pada saat awal atau dapat melakukan pada saat di tengah-tengah analisa. Lalu ahli Christopher Harimandrianto memilih untuk melakukan pada saat enhancement di awal, sehingga dilakukan konversi untuk meningkatkan kualitas video guna memperjelas gambar. Sedangkan ahli Muhammad Nur Al-Azhar melakukan enhancement di tengah-tengah analisa video. Dengan melakukan enhancement, maka resolusi akan meningkat. Begitu juga jumlah frame, ukuran file, jenis kodek dan pixel, sehingga membantu ahli pada saat pemeriksaan video yang terkait. Teknik meningkatkan kualitas rekaman ini atau enhancement adalah hal yang lumrah dalam analisa video forensik. Misalnya pembesaran objek, supaya tidak pecah maka kualitas resolusi ditingkatkan. Gambar yang gelap ditingkatkan nilai kecerahan, brightness value, untuk memperjelas gambar apabila ada cahaya belakang. Backlight dilakukan penyesuaian filter cahaya untuk menampilkan objek atau subjek yang tidak kelihatan. Nah, inilah jawaban karang-karangan ya. Karang-karangan, sehingga dari jawaban ini bisa disimpulkan menurut Muhammad Nur Al-Azhar yang asli adalah yang punyanya dia 96576 standard definition 550 ribuan pixel per frame. Sementara hasil dari di BAP di metadata Muhammad Christopher Harimandrianto 1920 80 pixel adalah hasil enhancement. Oh gitu ya. Nanti kita buktikan ya. Kalau benar ini hasil enhancement, maka di metadatanya di metadata dari Christopher Harimandrianto harus tertera ya nama forensik toolnya, apa yang diterapkan pada video tersebut ya. Kalau tidak ada ya omong kosong, kan begitu ya. Mana bisa cuma omong-omong ya. Kalau penipu tetap aja mencari alasannya untuk menipu. Oke, kita lihat ya contoh dari penggunaan contoh metadata ya, pada video yang telah diterapkan. Misalnya yang mereka gunakan adalah silent stills. Nah, ini harus ada metadata ini tambahan forensik. Ya ini ya, harus ada seperti ini. Metadata seperti ini ya. Forensic enhancement metadata, noise reduction level, contrast adjustment, frame interpolation, timestamp watermark, exported frames, dan lainnya. Terus processing softwarenya harus kelihatan, analisnya harus kelihatan, organisasinya harus kelihatan, catatannya juga harus kelihatan. Jadi kalau tidak ada ini, ya semuanya hanya omong kosong ya. Oke, selanjutnya kita lihat poin 27 jawaban Muhammad Nur Al-Azhar ya di BAP-nya ya. Di sini dikatakan rekaman CCTV rekaman memiliki ya, yang mana rekaman CCTV dalam flash disk disebut memiliki 1920 pixel untuk lebar, 1080 pixel untuk tinggi ya. Sama dengan sistem CCTV yang ada di Cafe Olivier. Apa yang dia gunakan? Oke, di keputusannya dibuat ya ini dari website ya, bukan sembarang website Telview sendiri. Kalian bisa lihat dan diuji ya di internet, bisa diverifikasi. Jadi si Jaksa Sandi Andika itu senang kali itu. Dari mana? Internet. Jadi seolah-olah kabur. Padahal itu dari website ya kita dapatkan ya. Memang itu orang selalu mencari celah ya, penipu itu ya. Jadi inilah dari websitenya kita perhatikan ya bahwa di dalam keputusan dikatakan DVR yang ada di sistem di Cafe Olivier adalah FD161S ya, 16 channel. Inilah lihat compression atau kodeknya ya H264 atau dikenal dengan AVC Advanced Video Coding. Terus outputnya 1920 80.
Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah laju premnya. Ya, laju premnya hanya ada dua opsi. Ya, tidak bisa diubah-ubah. Jadi 10, jadi 5 tidak bisa ya. Laju premnya 30 fps untuk PAL dan 30 frame per second untuk NTSC. Nah, inilah harus pegangan kita ya, kedua ini. Ya, poin 27 Muhammad Noah Al-Azhar dengan spesifikasi Telview untuk menguji mana metadata yang benar. Nah, kita perhatikan di sini ya. Inilah metadata dari pada BAP Christopher Harimanrianto ya, yang katanya diterapkan video forensik. Tetapi cuma ini metadatanya. Jadi omongan atau alasan jaksa yang dikutip dari dari alasannya Muhammad Noah Al-Azhar itu semua kebohongan dan penipuan ya. Ya, karena tidak ada di sini di metadata catatan video forensik yang ditetapkan, yang diterapkan untuk enhancement ya. Jadi ini telanjang saja, yang aslinya ini memang. Ya. Kita perhatikan kenapa asli. Lihat kodeknya 264 sama dengan kodek Telview FD161S. Laju premnya juga 25 ya, PAL. Terus di depth bitnya 8 bit, 3 kanal berarti 24 bit. Lebar dan tinggi sama, output Telview ya, FD161S 1920 80. Panjang premnya 120 950. Nah, terus di sini dibaca dari file video tersebut ditemukan 120.950 frame ya. Inilah untuk metadata pada BAP Christopher yang dianggap sudah mengalami enhancement, padahal ini original ya, sama seperti output Telview saja. Ya, tidak ada enhancement di sini. Ini telanjang saja yang original. Kita bisa lihat kodeknya, laju premnya, terus lebar dan tinggi, terus tidak ada metadata penerapan video forensik di sini. Jadi itu mereka berbohong ya. Inilah yang sesungguhnya. Terus ini metadata dari file video yang sama di BAP Muhammad Noah Al-Azhar ya. Bayangkanlah di sini nih. Inilah yang dimanipulasi oleh Muhammad Noah Al-Azhar ya, kodeknya di sini menjadi MPEG-PS ya. Terus lebar dan tinggi itu menjadi 960 576 atau 550 ribuan pixel per frame, harusnya 2 jutaan ya. 1,5 juta pixel per frame hilang. Terus di situ, nah laju frame mode variabel ini kan tidak ada, harusnya 25 atau 30. Inilah diotak-atik oleh Muhammad Noah Al-Azhar untuk mempermainkan, mengubah-ubah laju frame ya, yang harusnya dari Telview itu hanya 25 atau 30 saja. Itu saja opsinya. Inilah hasil kerusakan yang dilakukan Muhammad Noah Al-Azhar. Pakai apa? Ya, di sini tidak ada ya. Oh, ternyata kita lihat setelah kanal 17 1557 sampai 1717 berikutnya ada ya, setelah dipotong dipakai software apa itu? Ini dia rewrite shop ya di sini Pak, untuk mengubah-ubah lebar, dimensi tinggi, lebar dan tinggi frame, laju frame juga bisa diubah-ubah di sini, kodeknya juga bisa ubah-ubah di sini ya. Audionya juga bisa dimatikan ya. Itulah yang dipakai. Kita dapatkan di mana? Ya setelah 1717 ini kita buka. Nah ini dia di BAP Muhammad Noah Al-Azhar ya, di 7 CH7 1717 sampai 1839 ya. Ini untuk menentukan pergerakan Mirna Salihin setelah datang. Ya inilah dia, Director Writing Application ini created with Super C di Write Software. Inilah yang dipakai oleh si penipu itu Muhammad Noah Al-Azhar, bukan melakukan super resolution, tapi ya mengotak-atiknya menggunakan e-write soft ya. Penipu, tetap saja penipu sampai mati mereka ya. Inilah yang mulia ya. Jangan didengarkan para penipu yang berseragam, yang berkedok sebagai kepala subdit komputer forensik Mabes Polri ya. Penipu ya tetap penipu karena sudah kita tangkap basah di metadatanya. Percayalah pada metadata, bukan pada alasan-alasan yang dibuat-buat seperti tanggapan jaksa di kontra memori mereka ya. Oke, selanjutnya saya akan terangkan juga ya. Kita kembali lagi ke metadata di BAP Christopher Harimanrianto ya. Untuk CH07 1557 sampai 1717 dikatakan ya jumlah frame ya
banyak frame itu 120.950 frame. Sesuai dengan ini length frame-nya ini ya, di metadatanya 120.950 frame untuk CH07, 1557, 1717 ya. Di sini pergerakan Jessica yang katanya menggeser paperback 162840, terus 162950 itu memasukkan cyanida ke dalam gelas. Di sini tuh rentang waktunya ya. Ya, kamera 7, 15, 57, 17, 17. Tapi kita lihat di Muhammad Noah Lazar dihancurkan dengan tadi itu ya, dengan Iride Shop, software gratisan ya. Ini dia, created with Super C Iride Shop ya. Di situ dia pakai, dia kaburkan ya pergerakan-pergerakan itu agar bisa menggiring hakim Binsar Gultom dan menipu publik. Selanjutnya kita lihat ya, di metadatanya ini tidak ada jumlah frame-nya di BAP Muhammad Noah Lazar ya. Tetapi di sini ada keterangannya 120 dari file video tersebut ditemukan 120.900 frame. Sementara di BAP Christopher 120.950 frame. Jadi di sini Muhammad Noah Lazar juga menghilangkan ya 50 frame dari video CCTV 7 pukul 15.57, 17.17. Inilah kurang ajarnya si Muhammad Noah Lazar ini ya, keterlaluan manusia apa ini. Ya sudah dikaburkan ya, menjadi 0,5 juta pixel per frame. Laju frame-nya sudah diotak-atik menjadi variabel, suka-suka dia, harusnya 25 frame per detik. Dibuang lagi 50 frame dari ini. Ya, padahal dituduhkan semua Jessica. Dia menuduhkan Jessica memasukkan sesuatu di situ ya. 162950, menggeser paperback lah, menggeser segala macam lah, gelisah lah. Ya. Inilah manusia biadab ini. Kalau Kapolri tidak malu saya telanjangi seperti ini, nggak tahu lagi itu ya. Bayangkan kepala subdit komputer forensik Bares Krim Polri bukan hanya mengaburkan dengan ya menghaburkan resolusi, menghancurkan resolusi dengan free make Iride Shop, tetapi juga memotong, membuang 50 frame. Padahal vital sekali 50 frame itu. Kalau 10 frame per detik laju frame-nya, maka 10 detik durasi itu. 5 detik durasi itu video hilang. Inilah luar biasanya manusia apa ini ya, saya di sini. Yes, inilah manusia bertampang iblis ya. Sekarang masih dibayar rakyat ini gajinya, ya isi perutnya masih isi perut keringat rakyat ini ya. Seandainya ada dana kita sebenarnya kita seminarkan untuk menelanjangi ini ya Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto gitu loh ya, untuk mengekspos ya. Pasti mereka disuruh oleh orang ini, si Tito Karnavian dan Krishnamurti Jenderal Sampah ini ya. Inilah ya, tak mungkin dia capek-capek mengotak-atik itu pakai freeware e-ride shop tanpa disuruh jabatannya, pejabatnya ya. Kalaupun dia melakukan secara inisiatif, nggak mungkin lolos itu karena banyak pengawas di atasnya orang ini, ya. Di bawahnya orang ini kan banyak pengawas ya. Inilah kenapa bisa lolos menjadi produk resmi Polda Metro Jaya 2016 ya, karena orang ini, si Tito Karnavian dan Krishnamurti inilah jenderal iblis yang harus kita apa ya musnahkan dari muka bumi ini agar tidak ada lagi anak cucu kita yang menjadi korban rekayasa manusia iblis brutal semacam ini ya. Oke pemirsa ya, itu dulu sekian dulu ya, kita ekspos semua para iblis-iblis ini yang sangat rakus jabatan, uang, duit dan segala macam kehormatan duniawi yang menurut mereka itu adalah akhir dari tujuan hidup mereka di dunia ini. Oke, sekian dulu dari kami Bali Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Horas, Bali Academy semangat mengungkap ya ketidakadilan rekayasa hukum, rekayasa barang bukti digital dari kami di tepian Danau Toba, Bali City. Oke, lanjut pertanyaan. Langsung saja ya ke materi. Agak teknis ini. Dikatakan 50 frame hilang dari file video CCTV CH07 pada pukul 15.57 hingga 17.17. Bisa dijelaskan? Ya, kamera video CCTV 7 itu ya, bagi yang belum mengikuti yang pertama kali ini ya, video CCTV 7 di Cafe Olivier
Saat itu ada di jarak 12 meter dari meja 54 TKP terjadi ya. Jadi 12 meter di depan menyorot ke kamera ke meja 54 ya. Jadi di BAP Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto itu kita periksa ya. Karena kita tidak memiliki barang bukti digital, maka kita memeriksa metadata. Metadata adalah representasi ya, informasi yang merepresentasikan barang bukti atau file video yang diperiksa tersebut. Nah, kita temukan ya, ada perbedaan-perbedaan di sana, ada rekayasa di sana. Nah, untuk file video CCTV 7 pukul 15.57 sampai 17.17 ya, di BAP ya, di metadatanya terlampir pada BAP ya, bukan YouTube. BAP Christopher Harimanrianto ya, itu kodeknya pas sesuai dengan DVR Telview FD161S yang dipakai di Cafe Olivier pada tahun 2016. Kodeknya adalah kodek yang tercanggih H264 ya, dalam istilah ITUT. Kalau istilah lainnya AVC, istilah MPEG ya, Motion Picture Expert Group, itu international standard ya. Nah, berikutnya di metadata tersebut di BAP Christopher Harimanrianto ya, resolusinya atau dimensi framenya itu 1920 piksel lebar dan 1080 piksel tinggi sesuai dengan output dari DVR Telview FD161S. Berikutnya laju framenya atau frame rate-nya ya 25 fps, 25 frame per second, 25 gambar per detik, sesuai juga dengan output dari DVR Telview FD161S, yaitu untuk PAL hanya dua pilihan, untuk PAL 25 fps, untuk NTSC 30 fps. Nah, itulah yang sesungguhnya sebenarnya yang ada di metadata di BAP Christopher Harimanrianto, itulah yang otentik sesuai dengan output dari Telview DVR FD161S. Sesuai juga dengan poin 27 pertanyaan di BAP Muhammad Noah Lazar ya, bahwa resolusi adalah 1920 1080 piksel. Nah, itu. Kemudian di metadata tersebut di BAP Christopher Harimanrianto ya, untuk file video CCTV CH07 1557 1717 itu ada di metadatanya itu 100 ya, banyak framenya atau jumlah framenya itu 120.950 frame ya. Berarti total framenya itu 120.950 ya. Sementara di BAP kalau kita periksa ya, untuk file video CCTV yang sama 02 file video CCTV 1557 sampai 1717 ya, agak susah nih ngomongnya. Panjang framenya cuma 120.900. Pertanyaannya, kemana yang 50 frame itu? Dibuang oleh Muhammad Noah Lazar. Inilah semena-menanya yang mulia hakim ya. Harusnya file video yang sama yang memiliki panjang frame atau jumlah frame yang sama. Nah, kalau 50 frame dihilangkan dengan frame rate sudah diturunkan menjadi 10 gambar per detik, 10 fps, maka itu 5 detik hilang. Itu sangat krusial, yang mulia. Maka tidak utuh lagi. Ya, mengingat lagi pasal 6 Undang-Undang ITE. Ya, barang bukti digital yang dihadirkan di persidangan harus dijamin keutuhannya. Nah, 50 frame ini sangat krusial, maka tidak utuh lagi, tidak bisa lagi dijamin keutuhannya. 5 detik ini apapun yang bisa terjadi digambarkan di sini. Bisa jadi tangannya Jessica yang sedang melakukan chat WA ya, di sekitar 16 sekian 17 sekian itu dibuang oleh Muhammad Noah Lazar. Memang disembunyikan oleh dia, tidak dideskripsikan dalam moment of description di BAP Muhammad Noah Lazar. Memang disengaja disembunyikan aktivitas chat WA Jessica gitu loh. Bisa jadi 50 frame ini adalah begitu, itu. Tapi yang pasti adalah ya, data itu sudah tidak utuh. Karena 50 frame itu sangat krusial itu. Ya. Begitu. Nah, terus kemudian di metadata Muhammad Noah Lazar juga ya, dimensinya langsung berubah seperempatnya.
menjadi 960 576 yang harusnya otentiknya 2 juta pixel per frame sesuai dengan metadata di Christopher Harimandrianto. Di Muhammad Noah Al-Azhar langsung 550.000 pixel, ya sekitar 1,5 juta pixel per frame hilang. Bayangkan, makanya informasinya saya katakan di pengadilan itu, ya di PK Jessica Kumala Wongso itu 89% hilang lebih, ya. Itulah distorsi itu, karena laju frame-nya juga diturunkan, diubah-ubah oleh Muhammad Noah Al-Azhar, gitu loh, ya. Bayangkan, ya, dimensi frame untuk CH07 pukul 15.57 sampai 17.17 itu punya 2 resolusi yang berbeda. Di Christopher yang otentik sesuai dengan keluaran Telview DVR FD161S 2 jutaan pixel per frame full high definition. Sementara di Muhammad Noah Al-Azhar diturunkan langsung, dikaburkan langsung semua pergerakan objek menjadi standar definition 550.000 pixel per frame, dimensi 960 pixel lebar, 576 pixel tinggi. Inilah yang mulia perbuatan seorang, ya, yang namanya ahli forensik digital sebagai kepala laboratorium komputer forensik Bareskrim, malah memanipulasi. Ini kan tidak bisa kita terima seperti ini, yang mulia. Bagaimana kalau keluarga yang mulia yang menjadi di kursi terdakwa, ya, seperti di kursi terdakwa Jessica, kan tidak terima. Makanya muncullah pasal 6 Undang-Undang ITE, harus dijamin keutuhannya, tidak bisa semena-mena yang ini yang diturunkan resolusinya, diturunkan apanya laju frame-nya sehingga putus-putus, sehingga hilanglah, ya, secara visual menjadi tidak bisa lagi karena putus-putus, gitu loh, pergerakan objek apapun di sana. Itulah motivasi dari Muhammad Noah Al-Azhar, ya. Dalam kasus ini file video CH07 1557 1717 di sana di Jessica dituduh menggeser paperback. Kalau sudah diotak-atik, yang mulia, pergeseran paperback itu bisa itu dari atas turun dari langit ke meja 54. Makanya jangan disentuh itu data digital. Karena apa? Begitu Anda menggunakan software gratisan seperti tertera di metadata Muhammad Noah Al-Azhar untuk file video CH01, 03, 7 dan 9, ya, yaitu freeware iRedSoft, ya, bisa dipraktekkan itu nanti di video ini bisa kita tunjukkan, itu kita jelaskan, ya, untuk keterangan teknis saya itu. Ya itulah, ya, kalau sudah dipakai software yang pantang sekali dipakai oleh seorang ahli forensik, ya, maka dia juga bisa menggunakan software video editor yang lain untuk mengedit pergerakan paperback, pergerakan tangan. Dia bisa juga, bahkan bisa juga kalau skill dari editing video itu bahkan bisa dinosaurus datang ke meja 54. Itu kan tinggal kemampuan editing. Nah, inilah yang dilakukan oleh Muhammad Noah Al-Azhar yang harus kita kejar sampai dia masuk penjara, ya. Kita permalukan dia, ya, biar jangan ada lagi polisi berbuat kejahatan seperti layaknya iblis seperti ini. Jadi yang mulia, ya, pertimbangkanlah, ya, bagaimana jika ini terjadi pada saudara Anda, keluarga Anda, atau bahkan diri Anda sendiri. Coba kita rasakan, kita sebagai posisi terdakwa, ya, buktinya yang harusnya tajam, video CCTV malah menjadi kabur oleh perbuatan oknum polisi bernama saat itu AKBP, sekarang sudah Kombes Muhammad Noah Al-Azhar, ya. Oke, lanjut. Saya simpulkan, berarti gerakan menggeser yang katanya memindahkan paperback dan menggeser 3 paperback pada meja 54 itu adalah hasil rekayasa. Ya jelas lah, kalau tidak rekayasa untuk apa dia pakai freeware tadi itu, iRedSoft, ya, itu yang tercatat di metadatanya. Ya jelas dia melakukan itu dengan tujuan utamanya mengedit, gitu loh. Kalau sudah diedit, apapun, pergerakan apapun bisa dibuat di situ, karena anak kecil pun paham mengedit-edit itu, ya. Anak kecil aja tanya, ya, pakai CapCut atau yang lainnya bisa mengedit-ngedit paperback itu bergerak. Saya aja bisa mengedit pakai CapCut untuk menghilangkan paperback itu, hilang. Jessica tinggal tegak begini aja bisa hilang, nggak ada tangannya bergerak, nggak ada paperbacknya. Kan gampang sekali mengedit itu. Makanya jangan disentuh. Makanya butuh ahli forensik digital yang benar dan jujur
untuk mempertahankan, mereservasi, melestarikan bit demi bit, ya, bitwise reservation, ya, mempertahankan data itu bahkan sampai level bit 1 dan 0 tidak boleh berubah, 0 menjadi 1 tidak boleh berubah, 1 ke 0 pun tidak boleh berubah. Itulah yang harusnya pekerjaan forensik digital, tetapi itu dihianati oleh Ketua AFDI 2015-2019 Asosiasi Forensik Digital Indonesia Muhammad Nual Azhar dan rekannya, pentolan AFDI juga Christopher Harimandrianto, tetapi bukan di CH07 1557 1717 yang direkayasa si Christopher, di file lain, file video CCTV 9 dan lainnya, ya. Oke, lanjut. Sayangnya ya, pihak pengacara tidak diberi akses oleh hakimnya hingga hari ini untuk agar pihak pengacara untuk merekonstruksi hasil kerjaan Nuh di masa lalu yang 2016 kan dikumpul katanya ya waktu itu. Harusnya kan kalau kita mencari keadilan ya, harusnya diberi ya ahli IT yang berseberangan untuk membuktikan. Seperti 8 bulan lalu di awal Baligi Academy kan Bapak sempat membuat seperti contoh ya pemodelan, karena kan bukan bukti saya yang dari itu dipakai algoritma Lucas Kanade untuk objek tracking atau objek detection ya, untuk mendeteksi apakah benar paperback itu bisa ya sebenarnya Pak ya? Ya seharusnya begitu, pekerjaan ahli forensik digital kan harusnya bukan seperti Muhammad Nual Azhar itu ya pakai kacamata tahap letu mata, dijelaskan moment of description, iya itu dia menggeser paperback pada time stamp sekian. Nggak ada algoritma satu pun yang digunakan dalam video processing seperti tadi yang disebutkan Lucas Kanade untuk motion analysis atau object tracking, nggak ada. Ya cuma dengan mata dia jelaskan. Dan itulah dipakai untuk menggiring Hakim Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo. Jadi itu pun salah sebenarnya moment of description dengan mata telanjang, karena mata kita bersifat ilusi, ya, gampang dimanipulasi. Oleh karena itu kita harus berbasis algoritma, ya, berbasis algoritma yang dikenal untuk motion analysis, edge detection, terus object tracking, dan vector flow, ya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, tapi itulah ya, karena dia sudah rekayasa semua, ya untuk apa itu juga? Toh dia apapun keterangannya dia di persidangan tetap diterima mentah-mentah juga oleh Hakim Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo, ya. Jadi itulah memang apanya ya. Terus akses terhadap barang bukti. Ya kalau kita bisa dapatkan tahun 2016 barang bukti itu, ya. Kan kalau dikatakan dilakukan forensic imaging atau cloning, dapat file ISO-nya dengan nilai hash-nya, ya. Nilai hash ini untuk melihat ada editing atau enggak, ada perubahan atau enggak, itu sebenarnya bisa dikasih ke pihak lawan, pengacara atau lainnya, ya, untuk diperiksa bersama-sama. Tapi kan tidak ada, ya, karena takut rekayasa itu terbongkar, ya. Padahal itu kan nilai hashing itu keluaran dari fungsi hash, ya, dari ilmu kriptografi atau keamanan informasi. Yaitu diciptakan supaya orang lain bisa menguji. Itu sebenarnya fungsi dari nilai hash tersebut, ya, untuk supaya bisa diuji oleh orang lain. Kalau diubah oleh orang lain, nilai hash-nya berubah, maka sudah diedit, kan begitu sebenarnya itu. Tetapi di Indonesia inilah mereka membodoh-bodohi, kita tidak bisa mengakses barang bukti digital supaya apa? Mereka kuasai secara absolut, dengan gampang mereka rekayasa. Ya, itulah perbuatan brutal barbar biadab dari Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimandrianto, ya. Harusnya Kapolri ini jangan tinggal diam, sudah seperti ini brutalnya, barbarnya, ya. Listio Sigit Prabowo ini jenderal bintang 4, masa menindak bawahannya sudah menggunakan freeware seperti ini, e-redshop, tercatat di metadata, sudah terbukti secara ilmiah, tapi diam saja. Mana itu statement kalau ekor tidak busuk tidak dipotong, kepalanya saya potong. Omong kosong aja. Bosan kita dengan Kapolri pengecut dan omong kosong. Oke, lanjut. Oke. Saya pikir sudah cukup jelas untuk 50 frame itu.
Oh iya ya, jadi sekali lagi kepada yang mulia ya, berdirilah di atas dalam memutuskan, berdirilah di atas kebenaran ilmiah. Kalau nanti tim Hakim Agung yang menyidangkan ini, kalau ada penjelasan teknis yang perlu diketahui, janganlah memutuskan berdasarkan ketidaktahuan Anda. Tanyalah ahli. Di Jakarta banyak dosen UI, dosen swasta, banyak yang mengetahui image dan video processing ini. Ini udah ilmu umum sebenarnya ini yang mulia. Tinggal panggil 3 orang, jelaskan kenapa ini freeware ini, red shop ini, untuk apa ini, ada di tercatat ini. Itu argumennya ahlinya pihak Jessica. Kenapa ini ada? Untuk apa ini? Praktekkan dulu sama kami. Karena Anda kan ahli yang independen. Kalau saya panggil pihak Jessica nanti tidak independen, bias, maka kalianlah yang saya panggil. Nah, dengan memanggil cuma 3 ahli aja yang mulia, yang independen, ini sebenarnya sudah selesai masalah ini, gitu loh. Kenapa? Ya katanya landasan PK, pengajuan PK adalah sains dan teknologi. Sudah kita ajukan sains dan teknologi sebagai dasar pengajuan PK kita. Kemarin di video CCTV 9 hilang 100 frame. Ya, sesuai dengan narasi Edi Darmawan Salim di TV One, acara Karni Ilyas. Terus ini juga 50 frame di video CCTV 7. Begitu juga, dimensinya juga sudah berbeda. Kan nggak mungkin hantu yang melakukannya itu ya manusia. Ya Muhammad Nur Al-Azhar itu yang melakukannya. Masa barang bukti yang full high definition diturunkan jadi standar definition? Begitu loh yang mulia. Jadi supaya peradaban hukum kita ini menjadi tinggi, tidak bisa lagi dibodoh-bodohi seorang ahli walaupun dia seorang polisi. Jangan percaya penuh, percayalah kepada ilmiah ya. Jangan percaya hanya karena dia laboratorium komputer forensik Bareskrim. Buktinya kita tangkap bahasa dia penipu kan. Untuk mendukung, untuk membuktikan, memverifikasi statement saya, ya tinggal tanya aja yang mulia, gitu ya. Jadi inilah, kita sudah sajikan sains dan teknologi sebagai evidence untuk membuktikan ya manipulasi dan rekayasa ini, ya dipertimbangkanlah gitu. Karena kalau tidak ya, ini dibiarkan begitu saja, maka Muhammad Nur Al-Azhar dan komplotannya akan meremehkan, akan tertawa, kami ternyata bebas ya, walaupun sudah diajukan bukti yang sangat valid ya, mereka tetap menang dan mereka akan lanjutkan itu. Dan korban-korban lain ya rakyat jelata seperti kami ya, atas kebrutalan, kebiadaban mereka. Itulah yang terjadi di Indonesia ini yang mulia. Pakailah hati nurani, akal sehat, dan keilmiahan untuk memutuskan perkara. Semoga Tuhan bersama kalian yang memutuskan ya, para hakim agung itu ya, berpijaklah, berjubahlah hanya jubah kebenaran ilmiah. Oke, sekian dulu pemirsa dari kami Balige Academy di tepian dan Toba yang indah. Horas. Horas Balige Academy. Terima kasih kepada para penonton setia semua ya. Orang-orang yang mau memperjuangkan keadilan di Republik ini ya. Tanpa suara kita, maka para prekayasa ini akan terus bersukacita dan mengulangi rekayasanya semua lagi dan lagi dan lagi. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan rekayasa video CCTV 3 ya, yang dilakukan oleh Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Saat itu dia pangkatnya AKBP, sekarang sudah Kombes Pol, Komisaris Besar Polisi. Naik pangkat menjadi sekarang Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri itu ya. Nah, ini wajahnya para penjahat-penjahat HAM berat. Ya, inilah Tito Karnavian, sekarang masih dipakai oleh Prabowo Subianto menjadi Mendagri, dan Krisnamurti ini menjadi Direktur Divisi Hubungan Luar Negeri Polri, sekarang Irjen. Mereka lah penjahat-penjahat HAM berat
ya, yang memakai siapa ini Muhammad Noah Lazar untuk merekayasa seluruh video CCTV di Cafe Olivier untuk memidanakan seorang Jessica Kumala Wongso, ya, dan memasukkannya ke sel tikus selama 4 bulan, memenjarakan, memidanakan, ya. Inilah penjahat-penjahat HAM di Indonesia yang sampai saat ini mereka belum tersentuh hukum. Oleh karena itu kita harus bersuara terus, ya. Nah, Muhammad Noah Lazar ini ya terdeteksi menggunakan Freemake dan e-Redshot yang sangat dilarang dalam pekerjaan digital forensik, ya, untuk mengubah-ubah, apalagi yang dilakukan mengubah dimensi frame menjadi seperempatnya dari 2 jutaan pixel per frame menjadi 550.000 pixel saja per frame. Laju frame-nya juga diubah. Harusnya keluaran Telview FD161S 25 fps atau 30, dia ubah menjadi 10 fps, ya, 10 gambar per detik. Padahal dalam analisa forensik, ya, 10 fps itu tidak memungkinkan untuk dianalisa, ya, tetapi tetap saja diturunkan sesuai dengan keinginannya untuk mengaburkan semua pergerakan Jessica Kumala Wongso, Hani Jutabun, dan Mirna Salihin. Oke, kita lihat dulu. Nah, pada tayangan YouTube Kompas TV, ya, berjudul Ahli Digital Forensik Jadi Saksi Sidang Kopi Bersianida, ya, kita deteksi di sini, kita lihat di sini Muhammad Noah Lazar menggunakan Freemake ini, ya. Nah, inilah dia. Jam tayangnya 6 jam 6 menit 29 detik. Jadi pemirsa bisa memeriksa sendiri, ya. Di sini Muhammad Noah Lazar, ya, pada saat video CCTV 7 dia tampilkan di akhir itu, ya, ini kaget dia tertampil di sini. Hits, katanya begitu, ya. Takut dia rahasianya terbongkar. Ya, tetap saja kita bongkar. Ya, memangnya siapa dia di Republik ini? Ya, kita maki-maki, kita hina serendah-rendahnya orang yang merendahkan hukum, menginjak-injak hukum. Ya, tidak mau tahu kita siapapun dia itu. Ya, inilah dia Freemake itu, bisa kalian download untuk mengotak-atik video tersebut, ya, video digital video lah, ya, video CCTV di Cafe Olivier, khususnya ya di kamera 1, 3, 7, dan 9. Kemudian di metadatanya, ya, Muhammad Noah Lazar pada metadata file video CCTV 1, 3, 7, dan 9, ya, tertampil atau tertera, ya, dia menggunakan ini e-Redshot, aplikasi gratisan, ya, freeware. Memang ada berbayar, tetapi gratisan pun sudah cukup fungsionalitasnya, ya, untuk mengotak-atik ini. Nah, inilah dia. Ya, kalian bisa praktekkan sendiri ini, bisa diotak-atik lebar frame, tinggi frame, terus laju frame-nya, ya, frame per second-nya ini bisa turun-turunkan ini. Terus kodeknya juga, ini bisa dimainkan di sini. Harusnya kodek dari DVR Telview FD161S yang digunakan di Cafe Olivier adalah H264 AVC, tapi bisa diubah-ubah di sini, diturunkan derajatnya, ya, efisiensinya. Ya, di kamera CCTV 1 harusnya punya audio, tapi di persidangan Muhammad Noah Lazar menipu. Tidak ada katanya audio, padahal ada, ya, audionya di metadatanya itu. Itulah penipu, ya, penjahat HAM, ya. Mereka 3 inilah polisi, ya, ditambah dengan sipil, ahli digital forensik penipu juga yang dipakai oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti ini, yaitu Christopher Harimanrianto. Pada persidangan 2016, 10 Agustus, ya. Nah, ini Krisnamurti datang ini untuk membackup mentalnya si Christopher, ya, untuk menyajikan penipuannya. Inilah penjahat HAM berat yang harus kita serukan agar Presiden Prabowo Subianto itu meringkus mereka ini. Kalau bisa ditahan seumur hidup, bagaimana mereka menginjak-injak hukum dengan memanipulasi barang bukti digital, ya. Playing God, ya, berperan sebagai dewa, ya, tanpa menghargai sedikit pun hukum, padahal mereka makan dari hukum, ya, penegakan hukum.
tapi justru mereka lah yang menginjak-injak hukum itu sendiri. Ya, inilah tayangan dari Kompas TV tadi. Ya, disinilah di video CCTV 3 yang dimanipulasi, direkayasa oleh Muhammad Noor Al-Azhar dengan e-right soft itu. Ya, inilah terlihat ya. Di sini Jessica katanya dituduh menoleh ke meja 54 ya untuk mengantisipasi katanya. Inilah kita bisa lihat ketika Muhammad Noor Al-Azhar ya membuka ini ya membuka, kita lihat nih. Nah, itu langsung kecil ya, padahal kalau output DVR Telview itu 1920 180 atau 2 jutaan piksel, dan sesuai dengan poin 27 Muhammad Noor Al-Azhar di BAP-nya, yaitu 1920 180 resolusinya, ya tidak seperti ini, ya, kecil, harusnya lebar ya, dan tajam, ya, hampir memenuhi ukuran laptopnya. Ya, harusnya seperti ini ketika dibuka ya. 1080p itu. Nah, seperti ini dia. Lebar, memenuhi ukuran laptopnya, dan tajam seperti ini. Inilah harusnya ya ketajaman visual dari video CCTV di Cafe Olivier, tapi hancur dibuat Muhammad Noor Al-Azhar menggunakan e-right soft yang manusia berhati iblis itu. Ya. Sementara kalau 960H ya, 960-576 itu cuma sebegini, dia kecil. Ya, ketika di double klik, maka aplikasi akan membaca metadata yang tersimpan. Ya, biasanya ditempatkan di header ya, informasi awalnya itu metadata itu. Jadi kalau harusnya 1920 180 2 jutaan piksel ya seperti ini ya. Inilah yang digunakan kualitasnya di Cafe Olivier ya, DVR Telview FD161S itu ya, laju frame-nya 25 atau 30 frame per detik, terus kodeknya AVC atau H264, dan dimensi frame-nya 1920 180, tetapi dihancurkan oleh Muhammad Noor Al-Azhar. Oke, kita lihat metadatanya di BAP Muhammad Noor Al-Azhar ya, ahli digital forensik, kepala subdit komputer forensik Bareskrim Polri. Ya, penipu itu ya. Nah, di sini kita lihat ya, CH03 1555 sampai 1718 kan terrekord di sini ya, aplikasi freeware yang diterapkan pada video CCTV 3 ini ya, 1555 sampai 1718 ya. 1718 adalah waktu kedatangan almarhum Mirna Salihin ya, sengaja mereka potong untuk diotak-atik itu. Ya, inilah dia, created with Super C 2013 building 59 recorder ya, e-right soft C. Inilah ya, ini dia. Ya, ini versi 2022-nya. Sudah tidak ada versi yang 2013 ya. Inilah dia yang dia pakai. Ya, manusia bajingan, manusia laknat itu ya, sampai sekarang tidak berani keluar itu ya. Beraninya dia hanya pada Hakim Binsar Gultum dan para jaksa yang nggak tahu apa-apa mungkin ya. Kalau di komunitas yang paham IT, nggak berani dia keluar. Sampai sekarang itu, tahun 2016 pun, dia menantang saya di Kompas TV, nggak berani juga dia muncul. Dia yang menantang, dia nggak berani. Ini apalagi sekarang, sudah kita kuliti ya. Inilah ya. Terus, formatnya atau kodeknya MPEG-4 visual. Ini di bawah dari AVC atau H264 yang harusnya keluaran dari Telview FD161S ya, DVR di Cafe Olivier. Ini aja berubah formatnya ya. Terus lebar dan tinggi menjadi 960-576, padahal keluarannya DVR Telview itu adalah 1920-180. Inilah laju frame-nya 10 frame per detik ya. Jadi di sini dengan pengubahan ini saja ya, di dimensi frame maupun laju frame itu distorsinya 89% lebih. Apalagi kalau kita kaitkan lagi, tambah lagi distorsi akibat pengubahan kodek. Ini yang lebih tua, yang harusnya H264 yang bagus ya. Malah dia ubah, si Muhammad Noor Al-Azhar penipu, manusia laknat ini ya. Nah, inilah ya dari websitenya Telview ya, bisa Anda periksa di websitenya, 16 kanal ya, kodeknya ini H264 bagus ya.
Outputnya 1920 180. Laju frame-nya ya ini cuma 2 ya. Jadi dia tidak punya kemampuan untuk mengubah-ubah laju frame. Ya, di softwarenya itu hanya 25 atau 30 saja. Ya, tidak mungkin 10 karena keluarannya hanya 25 atau 10. Inilah 25 atau 30 frame per second, 25 gambar per detik ya. Itulah Muhammad Noor Al-Azhar ya mengotak-atik video CCTV 3 sesukanya. Ini manusia apa ini ya? Berhati setan. Ya. Nah, disinilah dia mengatakan ya, Jessica menoleh ke meja 54 begitu ya. Ya, ini yang sudah terdistorsi 89% itu ya. Kalau dia sudah berani menggunakan Iretsoft untuk menurunkan frame, maka dia juga berani menggunakan algoritma software video editor ya, suka-suka dia lah di Indonesia ini. Dan sampai sekarang dia belum dihukum. Itu kita kecewanya sama hukum di Republik ini ya. Manusia setan semacam itu malah masih menjabat itu, masih makan uang rakyat dengan gajinya itu kan. Nah, inilah dia manusia laknat ya, penjahat HAM ya. Krisnamurti, pengawal Christopher Harimanrianto ya. 10 Agustus 2016 ya, hadir dia, padahal dia sudah naik pangkat dia menjadi Wakapolda Lampung saat itu. Inilah manusia yang tidak ada hatinya sama sekali, demi jabatan, demi karirnya, dimanipulasi anak manusia. Bagaimana putrinya ini melihat manusia semacam ini ya? Apa nggak khawatir putrinya itu nanti kena karma, akan direkayasa orang juga seperti Jessica Kumala Wongso ini kan? Ya, ini harus dipenjara ini selama-lamanya, ya minimal seumur hidup. Manusia ini ya, dengan tanpa hati manusia ini ya. Irjen penipu prekayasa, jenderal sampah. Ini dia Christopher maju. Wah ini inilah dia. Nah ini dia nih ya. Ini juga memanipulasi kamera 9 dengan kamera 7 ya. Dalam membandingkan warna kopi, dia sengaja itu downgrade, downscale agar terjadi perbedaan warna pada saat Agus Triyono menyajikan dan Sari ketika mengambil sesudah diminum Mirna Salin. Inilah dimanipulasi. Udah gitu pakai software website gratisan pula ya. Image color summarizer, coba saya cari. Nah inilah ya. Katanya softwarenya FBI, CIA, dan lainnya. Padahal cuma pakai ini, dia di crop pakai Photoshop, terus diupload ke sini. Inilah pekerjaannya siapa? Christopher Harimanrianto. Sudah direkayasa. Video CCTV 7 dan 9. Ya, khususnya 9, setelah itu diupload hasil rekayasanya. Ya hasilnya kacau. Ya. Ini salah satu contoh di BAP-nya Christopher ini ya. Setelah di crop, ya di crop sesukanya pakai Photoshop, setelah itu diupload ke sini image color summarizer ya, hasilnya ini ya. Setelah direkayasa keluar hasilnya ini ya. Cuma website siapapun bisa menggunakannya, tapi mengakunya SOP standar internasional ISO, entah berapa lah mereka sebutkan itu ISO, untuk menipu hakim dan publik. Padahal ya cuma ini ya, sesuai dengan di BAP-nya dia. Ya, cuma ini software gratisan ya, website yang bisa diakses oleh siapapun, yang dibangga-banggakan oleh Sandi Handika, software berkelas internasional. Ya. Kelas internasional apa ini? Kalau saya tinggal buat program sendiri gampang ya untuk membandingkan dua mengekstrak nilai-nilai heksadesimal integer di balik warna-warna itu pakai KNN clustering itu kan untuk IT itu gampang sekali ya. Tapi itulah si Christopher ya, cuma ini image color summarizer deh. Website gratisan. Yang diakui Sandi Handika adalah software berkelas internasional. Software apa segala macam lah itu. Si penipu itu Sandi Handika itu. Nah inilah saudara potret hukum di Indonesia ya, bahwa mereka dapat semena-mena
mengotak-atik barang bukti digital, menurunkan resolusi, laju frame dan lainnya, menganimasi. Ya, ya ini potret sebenarnya hukum di Indonesia. Ya, jadi memang hebat Tito Karnavian dan Krisnamurti ini ya. Seolah-olah ya negara ini milik mereka berdua. Tidak ada itu. Joko Widodo kita laporkan Komnas HAM, Komisi 3 DPR, sudah kita laporkan Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, ya, Menko Polhukam saat itu, Mahfud MD juga nggak ada. Hebat ini orang. Ya. Siapa di Indonesia ini yang nggak takut sama Tito Karnavian ya? Dan Krisnamurti ini sudah kita telanjangi pun secara ilmiah nggak ada punishment. Inilah potret hukum di Indonesia. Dan orang ini dua, siapa ini Sandi Andika dan Ardhito Muardi santai-santai aja. Bahkan di sidang PK Jessica Kumala Wongso atau saya hadir, saya expose semua freeware itu, ya, rekayasa Muhammad Noah Lazar dan Christopher. Dia santai aja bilang, untung saja, untung sekali CCTV hanya bukti petunjuk. Bayangkan setelah kita telanjangi, dengan gampang. Berarti pekerjaan orang ini, ya, jaksa-jaksa ini udah biasa menggunakan bukti-bukti rekayasa dalam hidupnya, dalam karirnya ini ya. Bukannya minta maaf, malu sama rakyat, bukan. Malah bangga dia menggunakan bukti rekayasa itu. Tidak ada malunya manusia ini. Ya. Inilah, bayangkan. Ya. Makanya kita mendesak juga, ya, apa namanya itu, KTP gandanya itu ya, kebenaran di KTP ganda Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ya, kalau dia benar ganda memasukkan identitas ya wajar saja kualitas hakim di jajarannya penipu semua seperti Ardhito Muardi, Sandi Andika. Padahal ya anak-anak pun saat itu sudah tahu ya itu sudah kabur-kabur, pasti bentuk rekayasa, tanpa seorang ahli pun sudah tahu itu sebenarnya itu sudah rekayasa dengan kabur seperti itu. Bahkan ini mengaku ini di persidangan ini, kabur, buram ini Ardhito Muardi. Ya, manusia laknat ini. Parah. Oke lah pemirsa ya, sekian dulu, inilah rekayasa paling barbar, brutal, dan biadab di seluruh dunia ini bahkan. Ya. Dan dilakukan oleh sistem ya. Karena ya video CCTV sebagai bukti itu produk resmi dari Polda Metro Jaya 2016 pimpinan Tito Karnavian, Direktur Reskrimumnya siapa ini, si Krisnamurti, dan diantarkan langsung oleh orang ini ke Kejaksaan Tinggi. Bayangkan, produk rekayasanya Muhammad Noah Lazar dan Christopher diantarkan langsung sama orang ini sebagai produk resmi ke Kejaksaan Tinggi ya, DKI Jakarta. Inilah luar biasanya Pak Prabowo ya. Kami tunggu ketegasan hukum Anda sesuai janji politik Anda. Apa benar ya, kita tunggu. Kalau cuma seorang Tito Karnavian dan Krisnamurti aja nggak bisa Anda berangus, masukkan ke penjara ya sebagai penjahat HAM berat. Kenapa HAM berat? Ya masukkan sel tikus 4 bulan dengan kewenangan mereka. Itu kan HAM berat itu. Ya, kita tunggu. Ya, apa ketegasan Mr. Presiden Prabowo Subianto untuk memberangus orang-orang ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Setelah selesai diperiksa, saudara ditahan di mana? Setelah diperiksa itu kan saya dibawa ke Polda pagi. Itu saya sekitar hampir tengah malam. Akhirnya itu kan saya di BAP juga hari itu. Hampir tengah malamnya saya dengar kalau oh ya Krisnamurtinya baru selesai dari kondangan katanya, tanda tangan ini. Ya udah tanda tangan. Akhirnya saya dibawa ke tahanan Polda itu tepat ada di bawahnya, di bawah yang tempat saya diperiksa. Lalu begitu saya masuk di situ ada satu polisi lagi namanya Pak Hendro mengatakan kepada saya, udah Jess ngaku aja, CCTV-nya ada gitu, kamu menaruh sesuatu di gelasnya yang diminum Mirna gitu. Nah itu saya lagi stres tuh Pak, saya bingung kan kenapa saya dibawa ke bawah sini. Terus saya nggak ngomong apa-apa sama dia. Lalu saya ngikutin orang yang menemani saya ditaruh di sebuah sel. Itu sel hari itu saya nggak begitu tahu ya itu sebenarnya apa. Jadi ruangannya besarnya kira-kira 2 meter kali 1,5 meter dan cuma ada lantai dan sepotong kain. Terus tas saya dibawa semua, celana panjang saya disuruh ganti pakai celana pendek. Jadi di situ cuma ada saya, satu kain sama baju, udah itu aja.
Dan lampunya yang terang benderang nggak bisa dimatiin, lalu banyak kecoa, banyak tikus, banyak kalajengking di ruangan itu. Saya bingung, kenapa saya di sini, saya nggak tahu. Terus saya tanya, itu karena nggak ada ventilasi apa-apa, cuman ada lubang di pintu segede A4 gitu. Saya ngintip ke depan ada orang nggak, ternyata nggak ada orang, gelap gulita di luar. Saya takut sekali. Lalu sudah itu penjaganya bilang kalau kamu belum boleh dikunjungin sampai hari Senin. Jadi itu kan hari Sabtu malam, jadi saya harus tahan di situ sampai hari Senin. Terus saya lihat kamar mandinya juga kondisinya mengenaskan. Saya nggak ada anduk, nggak boleh mandi, nggak boleh apa. Pokoknya benar-benar nol barang, nggak ada apa-apa. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang selamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka. Di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ, liatin. Jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus jadi mereka di depan, tapi mereka seperti tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Dia bilang, Bagaimana? saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana, tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris pakai ya? Pakai bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. Ini ada 15.000 likes, katanya begitu. Terus itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Terus lalu dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan, saya diam aja dengerin dia Pak. Terus udah gitu, dia bilang begini, kamu ngaku aja, katanya CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati. Seumur hidup juga saya nggak kasih. Paling cuma 7 tahun. Lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi. Dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu. Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung Pak. Ini orang ini maksudnya apa? Dia mau suruh saya ngaku apa? Jadi saya diam aja, saya dengerin dia. Padahal saya stres. Berapa lama saudara dikurung di sana? Dikurung di sel T, 4 bulan. 4 bulan di sel itu terus? Gak ada ventilasi? Waktu saya bulan ketiga, ya saya merasa napas saya udah mulai gak enak. Lalu akhirnya saya sakit kan, saya minta tolong Polwan, satu Polwan untuk menelpon Pak Hidayat. Lalu besokannya diperiksa sama dokter di Bidokes di sana. Setelah itu disepakati kalau akan dipasangkan exhaust di kamar itu, di sel itu. Oh, tadinya nggak ada exhaust? Nggak ada. Hanya? Iya begitu aja, ruangan begitu aja. Tutup sama sekali? Pokoknya tembok, pintunya besi setebal gini. Iya. Terus nggak bisa lihat keluar? Cuma lubang A4. Gitu. Itu sebenarnya saudara sakit waktu itu? Iya, karena udaranya mungkin juga tidak baik, karena di tempat itu juga sangat kotor.
Ya karena saya juga sendirian di situ, nggak ada apapun. Saya cuma bisa baca, saya bisa nulis, nggak ada komunikasi dengan, maksudnya saya dikunjungin emang, tapi saya harus ditaruh di tempat yang seperti kecil seperti itu sendirian. 4 bulan Itu di situ. buat saya itu sangat menyeramkan dan menakutkan sekali. Tikus banyak. Pernah satu hari waktu lagi hujan kecoanya pada keluar, banjir dalam sel saya, dan saya harus tidur di situ. Banjir juga harus tidur di situ, saudara. Iya.